warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Pemirsa, hari ini hari Selasa tanggal 4 November 2025. Ya, pemirsa, ini sangat menarik. Ini kita akan membahas topik yang ngeri sedap. Jadi masih terkait dengan tokoh-tokoh atau orang-orang penting di negeri ini ya, yang diduga masih belum tersentuh oleh hukum ya, dalam kasus kasus tata kelola minyak ya di Pertamina ya yang merugikan negara 285,7 triliun. Nah, di samping saya ini ada seorang pengamat intelijen ya yang beliau cukup familiar dan cukup juga sering pernyataannya sering dibully oleh media gitu kan. Nanti kita akan bahas ini mengenai seputar kasus Pertamina yang kemarin di dalam artikel kantor berita RatasTV.co dan Ratas.id kita juga sempat mengangkat mengenai keterlibatan dua tokoh nasional yang diduga ikut menekan ya ex di Pertamina dan menitipkan seorang raja minyak Reza Khalid agar bisnisnya tetap jalan. Nah, di samping itu juga nih ada menarik karena ada pejabat-pejabat tinggi bahkan pemimpin negeri ini yang konon juga ikut diduga terlibat dalam kasus ini. Nah, ini samping saya akan sapa langsung dengan pengamat intelijen Pak Sri Rajasa Chandra. Saya sebut Pak Rajasa. Assalamualaikum Pak Rajasa. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Rajasa ya? Alhamdulillah sehat. Pak Rajasa, terima kasih sudah berkenan hadir ya, di studio Ratas TV. Ya. Pak Rajasa, ini kemarin kita sempat mengangkat soal pernyataan Anda yang kita angkat mengenai dua tokoh nasional itu yang diduga terlibat atau terseret kasus Pertamina ya. Dan mungkin nanti infonya juga Bapak mengungkap ada banyak hal yang belum tersentuh oleh hukum para pejabat ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak Chandra nih ke pemirsa. Ya, terima kasih kepada Ratas TV yang memberi kesempatan saya untuk hadir di studio untuk membahas masalah mega korupsinya Pertamina. Karena saya melihat kan kasus mega korupsi Pertamina ini memasuki jilid 2 nih. Karena masih ada orang-orang yang justru mereka adalah petinggi-petinggi negeri yang sampai hari ini masih tetap bisa tenang hidupnya gitu ya. Ya kalau kita bicara masalah korupsi Pertamina ya kan, ini adalah cermin seperti apa yang dikatakan Mas Yafeli bahwa negara di dalam negara gitu ya. Karena sebuah jaringan kekuasaan informal yang hidup di bawah permukaan birokrasi formal gitu. Dalam jaringan ini keputusan tidak lagi ditentukan oleh regulasi atau kepentingan publik, melainkan oleh negosiasi antara elit, memo-memo pribadi, dan tekanan politik yang tercatat dalam notulen rapat resmi. Maka dari itu kita lihat ini berawal dari kasus persidangan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan pada 27 Oktober 2025. Dalam persidangan ini, tampaknya mantan Dirut Pertamina tidak mau pasang badan, tidak mau masuk sendiri gitu ya. Maka dari itu, dia pada saat sidang sebagai saksi dari kasusnya Kerry, anaknya Reza Khalid ya, itu dia menjelaskan bahwa dalam menentukan kebijakan saya yang terakhir mengakibatkan terjadi kebocoran, itu saya mendapat tekanan dari dua orang tokoh nasional. Pengakuan langsung gitu kan? Ini pengakuan di persidangan, kan? Tapi sayangnya majelis hakim tidak mengejar gitu loh. Karena sebetulnya kan poin penting, kan? Buat mengungkap kasus korupsi Pertamina setransparan mungkin. Nah, ini ada apa gitu loh. Nah, dari fakta persidangan tersebut saya coba melakukan investigasi pribadi lah. Ternyata ditemukan nih. Jadi yang dimaksud Karen dua orang tokoh ini yang saya buat dengan inisial di media. Ini salah satu ada Purnomo Yusgiantoro dan Hatta Rajasa. Gitu. Kenapa dua orang ini? Tentunya bukan sesuatu yang baru ya kalau kita bicara persoalan
Migas dan Pertamina. Ya. Dan orang ini sudah berkecimpung lama dan kemudian sebagai mitranya Raja Khalid. Ya. Bahkan kalau kita apa namanya kita persepsikan Purnomo itu mentornya Raja Khalid sebenarnya. Oh iya. Kalau Hatta memang rekan dekatnya Raja Khalid. Ya. Yang sejak dulu sudah berkecimpung di dunia seperti ini gitu. Ya. Maka tidak heran ketika Karen menyebutkan dua nama itu. Ya. Saya pikir itu sebagai awal penjelasan saya. Ya. Nah, dan saya berharap bahwa fakta persidangan yang disampaikan oleh Karen harus dikejar oleh penyidik, penyidik oleh penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung, garis miring Jampitsus. Ya. Nah, ini harus diungkap gitu. Ya. Oke, nah Pak, apa namanya, menurut Pak Rajasa, peran apa yang dipunyai oleh dua tokoh tersebut, yaitu Purnomo Yustiantoro dan Hatta Rajasa, sehingga dia berani menekan, tanda kutip ya, menekan Karen sebagai dirut pertama waktu itu, yang notabene agar sekali ini dari pernyataan dia Pak ya, di dalam rilis berita yang di King Takati itu supaya kepentingan bisnis Raja Khalid tetap diakomodir. Iya. Jadi begini, kalau kita lihat pertemuan mereka itu terjadi pada saat ada resepsi pernikahan di hotel Dharma Bangsa. Oke. Ada Karen hadir, kemudian ternyata ada dua orang itu yang Purnomo dengan Hatta Rajasa. Nah, kemudian mereka berusaha untuk duduk satu meja. Ya. Dalam pertemuan itulah dikatakan bahwa ada semacam pesan dari kedua orang itu agar dirut Pertamina memperhatikan perusahaan Raja Khalid dan anaknya. Ya. Nah, setelah itu, ya, datanglah Kerry, gitu loh, anaknya Raja Khalid. Ya. Nah, disitulah Karen menyatakan bahwa pertama kali dia kenal dengan Kerry di situ. Nah, kalau kita amati, ya kan, bahwa pertemuan tersebut bukan terjadi dengan tidak sengaja, pasti by design itu, ya kan? Artinya oleh pihak mereka. Ya. Kalau Karen mungkin enggak gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba datang dua orang tokoh itu kemudian diikuti dengan Kerry kan, ini kan tentunya kan by design, nggak mungkin lah kan? Karena apa pesan yang disampaikan adalah menyangkut Kerry juga gitu loh kan? Jadi itu sehingga buat Karen ini beban terkait dengan persoalannya terkait dengan PT nanti kita lihat PT-nya kasus ini itu penampungan minyak yang di Merak. Ya. Itu. Ya miliknya anaknya ini ya. Raja Khalid ya. Sebentar itu. Oke. Oke, berarti memang ada peran waktu itu ya. Pak Rajasa, menurut Anda memang saat itu sangat kuat ya posisinya kedua tokoh ini sehingga si Karen ini sebagai dirut Pertamina mau nggak mau harus menjelaskan itu. Jadi saya perlu sampaikan bahwa Purnomo Yustiantoro hari ini adalah orang yang ditunjuk sebagai penasihat presiden bidang energi, Prabowo. Oke. Ya, artinya sangat kuat lah, ya kan? Posisi apalagi dulu dia pernah jadi Menteri SDM dan Purnomo ini sebagai salah satu figur, ya kan, yang selama tugasnya itu selalu berkaitan dengan masalah migas, Pertamina gitu loh. Oke. Dan dia memang awalnya orang yang ditunjuk oleh waktu itu menteri perminyakan, saya lupa nama orang Bali itu kan, sebagai alumni ITB yang cemerlang gitu loh. Oke. Jadi sejak awal Purnomo sudah ditunjuk untuk itu, sehingga kedekatan dengan Raja Khalid itu bukan satu hal yang baru-baru ini aja ketemu, sudah sejak dulu. Bahkan kalau kita lihat dari hubungannya, Purnomo ini mentornya Raja Khalid bisa ke sini. Apalagi dulu pernah jadi sekjennya OPEC, ya kan? Purnomo pernah nih. Nah, disinilah Raja Khalid diberikan akses untuk ketemu dengan para trader perminyakan di negara-negara yang punya produksi minyak besar. Jadi hubungannya sangat erat gitu. Untuk Hatta Rajasa?
Ya jelas, Hatta Rajasa, ya kan? Dulu banyak difasilitasi oleh Raja Khalid pada saat menjabat, termasuk pada saat negosiasi tentang rencana impor minyak apa waktu itu, saya lupa namanya. Tapi yang jelas itu difasilitasi oleh penerbangan flight penerbangan khusus oleh Raja Khalid. Udah sejak lama memang. Dan kemudian Raja Khalid juga mendukung pada saat Pilpres di mana Hatta Rajasa sebagai wakilnya Prabowo kan waktu itu. Dia juga mengeluarkan dana cukup besar waktu itu. Oke, Bapak, itu menarik. Nah, ini yang saya tangkap juga, ini kan di dalam pernyataan Pak Rajasa kemarin yang kita angkat di kantor berita rotastv.co dan @ID, bahwa yang harus juga diperiksa adalah, ini sedap juga nih, Jokowi selaku Presiden RI ke-7, dan juga ada nama Erick Thohir dan juga ada nama Bahlil kalau salah, itu kan ada sempat menyinggung itu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Rajasa? Gini, kalau kita lihat skema mega korupsi yang terjadi di Pertamina, itu bukan sekedar seorang pejabat mencuri uang atau mencuri fasilitas Pertamina, atau dia dengan sengaja menjual minyak Pertamina kepada pihak-pihak yang tidak, yang pihak lain gitu ya. Tapi ini adalah sebuah skema korupsi yang berkaitan dengan kebijakan, atau korupsi Pertamina adalah korupsi kebijakan yang melibatkan 4 subholdingnya Pertamina. Saya bacakan dulu sebentar ya. Pertama mulai PT Kilang Pertamina Internasional, kedua PT Pertamina Patraniaga, kedua PT Pertamina International Shipping, kedua PT Pertamina Hulu Energy. Gitu. Nah, modusnya, sekarang kita lihat, satu, ekspor minyak mentah, yang produksi KKS, yang seharusnya bisa menjadi pasokan buat kilang minyak Pertamina. Tapi karena Pertamina memang selalu beralasan ketika dituntut untuk membuat kilang di sini. Nah, itu kenapa ya? Karena itu tadi pejabatnya hanya maunya mengejar rente, maka dia harus mengekspor, mengimpor gitu. Padahal kita bisa produksi sendiri sebetulnya. Hari ini kan cuma satu yang punya teknologi modern yang bisa memproduksi oktan tinggi, hanya di Balongan lah ya kalau nggak salah. Balongan. Satu itu kan. Kedua, impor BBM premium. Terus ketiga, usulan HIP blending Pertamina dari Mogas 88 dan Mogasron 92. Itu usulan dari Dirut PT PPN, Pertamina Patraniaga kepada Dirut Pertamina, yang kemudian diteruskan kepada Menteri SDM. Nah, dari blending pertalite yang tadi itu negara dirugikan 11,12 triliun. Artinya apa? Ini kebijakan kan? Dan karena ini usulan dari bawah, keputusan menteri. Nah, kemudian penyimpangan penjualan solar industri di bawah harga oleh Revan, kan udah ditangkap kalau sekarang di Pertamina Patraniaga kan? Nah, ternyata penjualan oleh Pertamina di bawah harga kepada 13 perusahaan swasta, salah satunya adalah PT Adaro. Itu milik Boy Thohir. Dan satu hal yang mustahil kalau Boy Thohir dapat fasilitas seperti itu, kemudian tanpa dia memiliki adik seseorang menteri BUMN, dan negara dirugikan 9,4 triliun nih. Gila. Iya. Nah, jadi itu tadi kenapa saya bilang kedua orang tersebut, Bahlil, Erick, dan bahkan Jokowi harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Paling tidak memberi keterangan di hadapan penyidik. Jadi artinya ketiganya ini terseret ya dalam. Iyalah kalau kita mau seperti apa yang disampaikan atau diperingatkan oleh Presiden Prabowo kepada Jaksa Agung, ungkap tuntas, jangan pilih yang pandang bulu, mau jenderal mau apa kasus BUMN. Karena kerugiannya sudah sangat luar biasa. Makanya itu tidak salah kalau BUMN dibubarkan gitu kan. Kemudian Erick Thohir dijadikan Menteri Olahraga. Sebenarnya ini buat Jaksa Agung sebagai satu petunjuk. Ketika Erick Thohir dijadikan Menteri Olahraga, itu sama juga Erick Thohir sudah ditempatkan di pinggir jurang, tinggal didorong aja. Itu aja kasus sebetulnya. Betul kalau Jaksa Agung jeli membaca arah daripada keputusan Presiden membubarkan BUMN, kemudian menempatkan Erick Thohir sebagai Menteri Olahraga. Gitu loh. Itu maksudnya. Artinya sekali lagi
Seperti itu yang Anda kata tadi. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah Pak Jaksa Agung memeriksa 3 orang tadi? Yang notabene sekarang adalah ada di kabinetnya Prabowo, gitu kan? Betul. Termasuk Jokowi yang kemudian punya Prabowo punya utang budi mungkin dalam Pilpres kemarin, gitu kan? Iya, betul. Sekarang maka dari itu sekarang ini tanggung jawab kita nih sebagai masyarakat biasa dan pengamat dan semuanya lah, seluruh elemen bangsa, untuk mendorong Jaksa Agung, ya kan, melakukan langkah-langkah yang tegas dan berani, karena demi kepentingan kelanjutan Republik ini kan. Artinya kalau saja sekarang ini Jaksa Agung masih jalan di tempat, ini insubordinasi loh, ya kan, terhadap perintah Prabowo. Ini bisa pidana, insubordinasi bisa pidana, itu aja, ya kan. Sekarang tinggal pilih aja buat Jaksa Agung, ya kan, berpihak kepada kepentingan bangsa ini, ya kan, atau tetap takut kemudian tidak bermartabat akhirnya. Jadi kalau saya tarik sementara kesimpulan, jadi pertama dua tokoh nasional tadi, Purnomo, Yusgantoro dengan Hatta Raja harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jelas lah, ini kan apa namanya, ini kan fakta persidangan yang disampaikan oleh Karen kan, gitu ya. Yang ternyata Karen juga sebenarnya juga jadi tersangka sebetulnya. Kan? Sampai ini belum diusut. Tapi dalam kasus lain dia sudah tersangka. Tersangka. Nah, kemudian yang kedua kesimpulannya adalah ketiga orang ini, Jokowi, Bahlil dan Erick Thohir harus diperiksa juga karena ada dua keterlibatannya. Nah, kemudian kita lihat ya, sementara kemarin seperti Khodari sempat mengatakan, membuat pernyataan bersayap sebagai KSP, bahwa dia menunjukkan bahwa Prabowo itu serius dalam kasus korupsi. Apalagi kalau kita lihat dengan Rizal itu kan, walaupun ada hubungan saudara, tapi dia nggak pandang bulu. Ini kan pernyataan bersayap nih. Saudara ada kelabatan dengan Prabowo maksudnya? Iya, ada hubungan saudara kan. Artinya apa? Di satu sisi orang melihat bahwa Prabowo serius dalam melakukan korupsi, tapi di sisi lain orang yang nggak ngerti, dia kan, loh pantas saja orang Rizal nggak ketangkap, ternyata saudara Prabowo kan, gitu kan. Padahal ya kan, backingnya Reza Khalid itu ya karena ada Jokowi, karena ada Erick Thohir, karena ada Bahlil. Sebentar Pak, supaya publik tahu, ini saudara dari mana Pak? Saudaranya Pak? Saudara jadi kakak Prabowo, Bianti ini kan suaminya Saudara Juwanda. Jadi ini ada anaknya kawin dengan keluarganya Reza Khalid, tapi kayak sepupu jauh lah gitu. Itu aja, jadi nggak ada ikan saudara darah gitu, nggak ada. Cuma kerabatan yang jauh lah ya. Iya. Nah itu juga harus dijawab harusnya, makanya ini Anda sepakat kalau harusnya itu apa? Ya Prabowo harus benar-benar menangkap Reza Khalid supaya untuk mematahkan stigma itu tadi. Betul. Jadi gini, kita harus klarifikasi pernyataan Khodari sebagai KSP kan, bahwa Reza Khalid belum tertangkap ya, bukan karena ada hubungan saudara dengan Prabowo, tapi karena itu tadi masih ada nih Jokowi di situ, Erick Thohir, Bahlil. Jadi supaya masyarakat jelas melihatnya, bukan karena masih ada hubungan saudara jauh dengan Prabowo, bukan sama sekali. Karena memang dari awal Prabowo sudah perintahkan. Nah,